pendidikan itu penting nggak sih? Khususnya untuk anak-anak zaman sekarang. Penting banget. Sangat Kenapa? penting. Kenapa? Karena kalau pesan orang tua saya dulu, hanya dengan sekolah kita bisa mengubah nasib. Kalau trik-trik belajar itu yang kadang-kadang mereka tidak dapatkan. Misalnya cara papahnya mengajari dia menghafal. Karena kan kalau menghafal itu agak sulit ya. Jadi harus ada triknya. harus ada trik. Caranya menyusun per abjad. Halo sahabat muda, jumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, sahabat atau tetangga kalian. Komen dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta berlangganan video dari kami. Salam sahabat GSM, kali ini kita berjumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM. Kali ini kita akan ngobrol kembali bersama dua orang sahabat kami, yang satu emak-emak, yang satu anak, ya. Nah, kali ini kita akan membahas kembali tentang pendidikan. Kenapa kita membahas tentang pendidikan kali ini? Karena berhubungan dengan hari jatuhnya pendidikan nasional. Bagaimana dengan obrolan kami selengkapnya? Ikuti terus obrolan kami bersama sahabat kami, Sahabat GSM. Iya, ini dia sahabat kami yang akan kami ajak ngobrol kali ini. Tepuk tangan untuk Cassandra, Yuan, yeay. Tepuk tangan untuk kita semua, yeay. Cassandra, kemarin ke Banjar sama Yuan ya? Enggak. Oleh-olehnya ada enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada sahabat GSM kesianan kita ya. Oke, Cassandra, terima kasih karena sudah mau berbagi cerita pengalaman dalam meniti karir di dunia pendidikan. Yang ingin kami tanyakan Kak, terkait dengan dunia pendidikan nih. Kilas balik dulu sebelum kakak tanya ke Yuan nanti ya. Kira-kira kakak kan salah satu tenaga pendidik di dosen gitu ya, di salah satu Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi gitu ya. Itu kan kakak pernah nggak sih terpikirkan kok bisa jadi dosen gitu? Aduh, kalau dibilang terpikirkan atau tidak, karena ini biasanya kebanyakan orang itu biasanya cita-cita lain cita-citaku tuh jadi dosen. Aku tuh pengennya jadi kepala bank, direktur bank. Akhirnya kan begitu. Jadi cita-cita dulu tuh pengen jadi direktur bank. Tapi begitu lulus S2, tawarannya itu cuma satu, jadi dosen. Ikut tes dan ternyata lulus. Jadi karena begitu lulus ya sudah masuk di dunia pendidikan. Berarti memang dari awal memang tidak ada cita-cita ke situ ya kayak. Tetapi karena proses seperti air mengalir, akhirnya nyangkutlah di situ. Nangkap ikan, gitu ya, bukan cuma nyelam, tapi nangkap ikan. Kalau cuma minum air kan jadi kembung. Akhirnya nyangkut di situ. Iya. Nah, terkait dengan pendidikan juga nih Kak. Menurut Kakak, pendidikan itu penting nggak sih? Khususnya untuk anak-anak zaman sekarang. Penting banget. Sangat penting. Karena kalau pesan orang tua saya dulu, hanya dengan sekolah kita bisa mengubah nasib. Jadi kalau tidak sekolah, nggak sekolah, kalaupun sekolah tapi tidak benar-benar sekolah, mengikuti pendidikan dan dapat nilai baik, dan kita juga memperbaiki performance gitu ya, memperbaiki diri, itu nanti nggak bisa berkembang. Jadi kita harus sekolah itu penting pokoknya. Kemanapun pergi sekolah itu penting. Kakak kan S1, S2, S3. Ada rencana ingin nambah S Dogger lagi kan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Es cendol Es kayaknya. cendol. Iya, kakak mau nanya ke Yuan lagi nih. Yuan, bangga nggak sih, senang nggak sih punya emak segala ini? Iya, sehebat ini. Bangga karena sering minta tolong juga sama mama tolong jelasin ini kalau misalnya nggak ngerti, karena mama kan hebat matematika jadi. Oh, ternyata
mamanya hebat matematika. Iya. Dan aku kurang. Jadi sering kalau misalnya ada PR lalu ditanya aja sambil mama ngajarin gitu. Iya, Yuan, biasanya cara-cara Yuan belajar itu biasanya diarahin mamah kah atau Yuan sendiri yang berpikir, oh aku harus gini, harus gini. Biasanya diarahin atau gimana sih Yuan? Campur, karena itu kadang bisa dinasehatin papa dan mama, kamu tuh gini, lalu dikasih tips Cara belajar tuh lah. Iya, cara belajar. Lalu habis itu aku mempraktekkan sambil nyari cara sendiri juga. Oh gitu. Tapi dukungan mama papahnya, adiknya itu sangat berpengaruh bagi Yuan ya. Sangat berpengaruh. Cassandra, tipsnya biar dapat anak seperti ini gimana sih Kak? Iya, tipsnya. Aduh. Soalnya Mamanya harus belajar waktu hamil. Oh, iya. Iya. Belajar dan mengajar. Kalau Yuan itu dulu aku hamil, aku jadi dosen. Kalau Aina itu aku sedang sekolah S3. Jadi belajar, mereka berdua sama-sama waktu aku belajar kan. Oh gitu. Belajar dan Ternyata mengajar. baru terpikirkan olehku ya sahabat GSM, ya kan produser saudara, orang-orang pintar dan orang-orang hebat itu selalu didukung oleh kehamilan supaya pintar, supaya mendapat gelar. Iya. Ya intermezzo. Iya, Kak Cassandra, ini berkaitan lagi dengan pendidikan Kak. Pendidikan itu adalah sesuatu yang penting Kak ya. Menurut Kakak nih, pendidikan khususnya yang ada di Kalimantan Tengah ini bagaimana sih Kak perkembangannya? Apalagi sekarang ini kan di masa-masa pandemi ya. Kalau sebelum pandemik itu ya, pendidikan itu memang kalau dari penelitian beberapa kali aku ikut penelitian, itu memang di Kalteng itu masih rata-rata dominan lulusan SD. Bayangkan kalau lulusan SD itu ya, kalau lulusan SD berarti dia pada waktu dia masuk ke lapangan kerja dia bisanya apa, gajinya rendah pasti. Nah itu yang kemarin saya sempat sampai pergi ke jadi asesor gitu ya, pergi ke daerah Murung Raya, ya daerah di atas sana tuh. Kasihan mereka tuh sekolah nggak ada buku, dan itu sebenarnya harus menjadi perhatian kita ya, perhatian pemerintah dan juga teman-teman. Kalau kayak gini, ini kan udah bagus gitu. Bagaimana supaya bisa mereka itu dapat pendidikan? Padahal di samping sekolah mereka itu ada perusahaan besar yang sebenarnya bisa untuk membantu mereka, misalnya memberikan buku, memberikan gaji untuk akses ke sana itu gimana Kak? Jalan maksud saya. Oh, jalannya di sana tuh jalan setapak aja ke situ dan harus pakai motor trail. Iya. Berarti Kakak pernah naik motor trail? Iya, dibonceng. Aduh, habis itu sakit pinggang itu. Jadi aku ke sana melihat mereka waktu asesor, jadi asesor ke sana. Dan memang sangat prihatin ya dengan sekolah dasar di Kalteng, dan itu harus menjadi perhatian penting pemerintah. Iya. Kalau memang kita bisa untuk turun mengajar itu malah lebih bagus. Itu ketika sebelum pandemi. Sekarang kalau yang sekarang Kak? Kalau yang sekarang masa pandemi, ini contoh aja dengan anak-anak di rumah ya. Mereka itu lebih banyak bermain kalau menurutku. Kalau di rumah. Ya, dan nggak fokus. Nggak fokus. Kenapa? Karena mau dilihat guru atau tidak, mereka yang penting duduk, sudah. Mau dengar atau tidak kan tidak tahu orang samping kiri kanan ya, nggak fokus mereka. Jadi sebaiknya memang harus turun ke sekolah, dan guru itu juga harus punya trik mengajar yang bisa mengajak anak tuh supaya dia punya keinginan untuk baca walaupun tidak ada sekolah tatap muka seperti itu. Kayak aku di mahasiswa itu mungkin mahasiswa di kelasku tuh bisa mengeluh tuh karena tiap kali pertemuan pasti tugas. Itu memang mereka sering ngeluh sama aku. Kasih tahu kamu ya. Yang dikeluhkan memang selalu Anda dan orang sebelah sana. Iya. Saya memang banyak tugas. Kenapa? Pikir saya kalau misalnya aku tuh pikir kalau mereka banyak tugas, pasti mereka membaca. Pengalaman waktu pertama kali pandemik itu tugasnya banyak, tapi setelah aku periksa hanya mereka menulis yang
umum-umum saja, akhirnya nilainya jelek. Berikut semester berikutnya mereka tanya, kenapa sih nilai kami bisa jelek? Saya bilang, kalau cuma tanya misalnya pertanyaan, kamu hari ini ngapain? Jam segini jadwal kan, jam segini saya bikin ini, jam segini saya kuliah dengan Ibu Alexandra gini. Nah itu dapat C kalau dengan saya. Iya. Tapi kalau begitu jadwal jam segini kuliah dengan Ibu Alexandra dapat pelajaran ini, jelasin saya dapat ini, ya itu dapat nilai A. Jadi bukan hanya kulitnya saja, tapi isi dari tugas itu apa tujuannya untuk mereka sebenarnya belajar, bukan sebenarnya memberatkan mereka, tapi supaya mereka belajar. Karena batas kan kita cuma boleh ngajar 45 menit, nggak boleh lebih takut kuotanya habis kan, berbagi juga dengan dosen lain, itu yang harus mereka lebih giat belajar. Jadi Yuan pun di rumah tetap ada les tambahan online, tetap walaupun nggak tetap muka ya Kak ya, tetapi bagaimana caranya supaya tetap aktif. Jadi memang dituntut masa pandemik ini, menuntut siswa-siswa maupun mahasiswa untuk lebih diri sendiri aja mengembangkan aktif ya, supaya mendapatkan ilmu. Iya, begitu. Iya, Kakak ke Yuan lagi nih. Yuan, kira-kira selain matematika nih, mata pelajaran apa yang Yuan anggap kurang? Fisika. Karena itu juga ada hitung-hitungannya. Biasanya kalau fisika dengan siapa Yuan berbagi? Biasanya juga dengan mama, tapi lebih seringnya nyari cara dan rumus di Google. Sendiri ya. Yuan, biasanya kalau ada kegiatan di luar sekolah misalnya, di luar sekolah atau di sekolah, biasanya Yuan ikut aktif nggak, Kak Yuan? Biasanya kalau misalnya ada lomba-lomba itu yang berhubungan, eskul ya. Biasanya Yuan selalu ikut nggak biasanya? Aktif aja, apalagi kalau misalnya yang wajib itu harus aktif kan. Terakhir, nggak terlalu wajib ya, kadang-kadang aja sih. Iya. Terakhir Yuan ikut apa? Ikut kegiatan lomba ekstrakurikuler English Club. Terus apa lagi yang kemarin yang perpustakaan tuh? Oh iya, yang 100 hari resensi buku. 100 hari resensi buku. Iya. Apalagi kemarin tuh Aja ya. Ini anak Kota Palangkaraya. Oh iya, sama forum anak daerah Kota Palangkaraya. Itu biasanya membahas tentang apa Yuan? Kalau yang forum anak daerah itu biasanya membahas tentang kekerasan pada rumah tangga gitu, dan cara mencegahnya, tentang bullying. Ya. Maaf Yuan, kakak mau tanya, Yuan sehat? Yuan bahagia di sini? Oh ya, bahagia. sangat bahagia. Maaf intermezzo. Soalnya kan gitu ya, karena emaknya suruh belajar terus. Yuan, jujur Yuan sama kakak, selama ini kamu bahagia enggak sih? Bahagia. Menjadi bagian dari keluarga ini Yuan. Bahagia kakak. Iya, itu cuma intermezzo sahabat GSM. Iya, kembali lagi ke Cassandra. Pada saat kakak menuntut pendidikan S1, S2, S3 dan S-Dogger. Iya, SS itu yang paling berat. Yang paling berat. Yang paling berat itu waktu S3 pasti. S3. Kenapa Kak itu? S3 karena berpisah dengan Papa Yuan, ya. Kami harus pisah. Jadi saya di Bali dengan Yuan. Lalu Papa Yuan sendiri di sini, dan itu pun saya membawa perut. Berarti Yuan ini pernah berapa tahun Kak? Waktu itu ya 3 tahun. Ya, 3 tahun. Berarti Yuan pada saat itu menuntut pendidikan di Bali lah Kak? Iya, Yuan di Bali. Oh di Bali. TK-nya di Bali. Oh TK pada saat itu lah. TK di Bali. Ya. Yuan ini kenapa aku pilih di Bali itu ada ceritanya. Mau tahu nggak Sam? Mau sekali saya tahu. Jadi waktu itu Yuan itu kan boleh dibilang lah bahasa ibunya bahasa Inggris. Waktu itu belajar ngomong aja pakai bahasa Inggris. Jadi waktu kami sekolahin di TK depan Aquarius itu, ternyata dia itu dibully karena nggak bisa ngomong. Dia bisa tapi lambat.
lambat ngomongnya. Nah, akhirnya aku tuh sebenarnya sudah lulus di UI. Lulus di UI, pikir-pikir kalau di UI di Jakarta sekolah internasional yang banyak Chinese, bukan bule, ya kan? Jadi akhirnya satu-satunya kota tujuan aku S3 itu Bali, karena di sana yang banyak anak bule. Nah, jadi bawalah Yuan ke sana, masuk di Udayana. Berarti Yuan ini gimana sih Kak caranya kok bisa Bahasa Inggris? Saya sudah biasa kalau bahasa Inggris. Kok bisa memproduksi anak dengan bahasa lain gitu pada saat usia dini? Ya kan? Itu karena kasih karunia Tuhan yang pasti lah. Kemudian mau tanya lagi Kak, tadi pendidikan yang paling berat Kakak ikutin itu S3. Nah, terus seluruh pendidikan yang Kakak ikutin itu yang paling berkesan apa Kak? Yang paling berkesan itu waktu S1. S1 kenapa bisa S1? Karena waktu S1 dulu di Atmajaya itu sambil jadi asisten. Jadi asisten itu kayak kerja rodi bagi kami. Itu kalau sudah jadi asisten dan jadi mahasiswa tuh kayak kerja rodi. Karena waktu dari pagi jam 7 kami harus standby di lab sampai jam 9 malam standby di lab. Memang ada bibitnya. Iya. Iya, sebenarnya memang ada bibitnya ke situ. Iya, tetapi Anda saja, sahabat kita ini aja yang sebenarnya tidak menyadari akan hal itu. Iya. Nah, iya, aku juga pernah jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan waktu S1 itu. Jadi berat sambil mengajar asisten, sambil jadi ketua HMJ. Terus sambil kuliah, dan yang paling berkesan adalah aku lulus paling duluan dari angkatan aku. Yang paling pertama lulus. Terus yang saya mau tanyakan, Kakak kok bisa mendapatkan orang Kalimantan kan? Itu. Iya. Orang Kalimantan yang datang mencari saya dong, please deh. Itu perempuan ini. Oh, seperti itu. Itu Kak ketemunya di mana sih Kak? Waktu kami sama-sama sekolah di UGM di Jogja. Jadi Papa Yuan itu adik tingkat saya. Dia pinter, dia nyari kakak tingkat yang pinter supaya bisa ngajarin dia. Tuh, aduh. Jadi dia mencari saya, bukan saya mencari dia ya. Tapi sahabat GSM, saya punya trik ternyata. Jika kalian mau mendapatkan pasangan hidup seperti saya, harus mencari kakak tingkat. Ya, intermezzo lagi sahabat GSM. Selanjutnya saya mau bertanya kembali dengan Yuan. Kira-kira cara belajar Yuan selama ini menurut Yuan itu arahan-arahan yang misalnya dari mamahnya, dari papahnya Kak, itu tuh sangat membantu sekali atau terbeban misalnya? Jujur aja mungkin Kakak di sini. Sangat membantu yang pastinya, karena saya ini pribadinya kalau nggak niat belajar sekali itu pasti besoknya nggak niat lagi, habis itu nggak niat lagi, dan sama sekali nggak ngerjain. Memang sudah dari dulu pas kecil, jadi harus ingetin terus. Jadi ya. Yuan belajar ini, Yuan belajar ini gitu. Tapi itu dulu, sekarang itu tinggal diingatin sebentar, Yuan belajar. Oh iya, habis itu langsung belajar. Dan kalau misalnya sudah terbiasa, aku ini sekarang jadwalnya dari jam 7 malam sampai jam 10 malam belajar. Jadi udah biasa dengan sendirinya. Iya. Yuan katanya tadi ada ngobrol sedikit, cerita sedikit sama mamahnya, katanya Yuan bisa masak, bisa ngepel, bisa nyuci. Bisa membabu lah di rumah. Kakak mau tanya, Yuan itu anak atau pembantu? harus. Iya, kenapa sih kok Yuan bisa mengerjakan hal demikian di usia Yuan yang terbilang masih muda? Karena aku itu sebenarnya mau ngasih contoh untuk Aina gitu, supaya dia itu ngelihat aku, terus habis itu dia mudahan termotivasi lah, dia kakak lagi gini, aku bantu dong, misalnya aku lagi nyapu, dia nyuci piring gitu. Mudahan. Tapi pada akhirnya Aina ikut juga akhirnya. Iya, sambil. Aina apa yang kamu kerjakan di sana?
Iya, oke. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, mungkin dari kedua orang kameramen bantu saya. Bantu saya untuk bertanya. Iya, bantu saya untuk bertanya. Iya, Oke, yang mau saya tanyakan selanjutnya kan ini. Kolaborasi biasanya dari keluarga kakak, suami, anak itu dalam hal pekerjaan apa biasanya? Yang yang sering dikerjakan bersama-sama. Oh, memasak. Yang pasti, iya, masak. Itu pas sering Iwan Ena tukang potong, saya yang tukang masaknya, terus Papa yang tukang belinya. Itu kan kolaborasi yang baik. Iya. Jadi ada yang membeli, ada yang memotong, ada yang memasak. Itu biasanya tiap hari apa, Kak? Itu pas hari libur, terutama Sabtu Minggu. Sahabat GSM, tiap hari libur mereka masak bersama. Kita datangi tiap hari libur. Iya. Oke, selanjutnya prestasi apa aja yang pernah di. Iya, nanti saya tanya. Tadi saya suruh tanya tidak ada. Oke, Kak, sejauh ini menurut kakak hal-hal yang perlu diperbaiki dari Yuan dulu ya, dari Yuan dan Aina itu dari cara belajar atau hal apa gitu loh yang mereka perlu benar sebagai seorang anak gitu, dari segi pendidikan, dari segi apapun. Kalau cara belajar Yuan itu sudah rajin, sudah pas, ya, mantep gitu. Dengar tuh. Iya. Lagi nih dong, dengar tuh. Iya. Lalu kalau cara belajar mereka kalau trik-trik belajar itu yang kadang-kadang mereka tidak dapat kan. Misalnya cara papahnya mengajari dia menghafal. Karena kan kalau menghafal itu agak sulit ya. Jadi harus ada triknya. Harus ada trik. Caranya menyusun per abjad. Nah, menyusun per abjad apa ya? Misalnya per abjad gitu, disusun lalu dia hafal. Jadi A, B, C itu udah hafal kayak gitu. Terus mereka tuh ya singkatan-singkatan, lalu kemudian menulis supaya bisa hafal cepat kayak gitu. Nah, yang perlu diperbaiki ini cara bangun pagi. Ini kenapa? Sering gak bangun pagi ya? Bangun paginya itu alarmnya harus kencang. Oh iya. Bangun pagi yang kesiangan. Karena masa pandemik ini kita terlena. Jangankan anak-anak, aku juga. Karena tidak harus terburu-buru ke kampus. Jadi bangun pagi itu memang molor. Iya. Gitu. Itu aja sih. Tapi kan tetap ada sekolah jam 7:30. Kalau dulu kan jam 6:30 Yuan sudah harus di sekolah. Berarti jam 5:30, 5:30 kamu sudah harus bangun. Sekarang karena sekolahnya 7:30, jadi dan bisa kan sambil makan online. Itu yang harus diperbaiki. Rasaku tadi sudah kutanya loh ya prestasinya. Masa sudah? Apa prestasinya tadi? Cuma kegiatan. Oke. Di luar pendidikan. Iya. Gimana sih? Iya. Karena terlena. Ya, Yuan, prestasi apa selama Yuan bergelut atau duduk di bangku pendidikan yang sudah Yuan raih apa? Sama SD sampai SMP atau Ya, SMP? semuanya. Aduh. Yang Yuan ingat aja sampai sekarang. Yang sekarang itu yang aku ingat SMP pernah menang speech contest di sekolah juara 2. Itu tentang apa ya? Itu memang dalam rangka hari ulang tahun sekolah. Maksud kakak lombanya seperti apa? Lombanya Tentang apa? online, baru kemarin itu pidatonya tentang cara memperbaiki berbahasa Inggris biarpun dengan cara online. Jadi misalnya dengan aplikasi Duolingo dan sebagainya gitulah. Jika sekolah lah. Ya. Terus abis itu cerdas cermat Alkitab pernah 2 kali menang juara 1 gitu kan. Lalu iya Prestasi apa lagi ya. Oke. Sebelum prestasinya dikasih tahu lagi, kakak mau minta dong satu dipraktikkan
yang berpidato tadi. Ngobrol dalam lah, berbahasa ngobrol Inggris. lah. Iya, Ngobrol, kan? ngobrol. Oh maaf. Diajak ngomong bahasa Iya, Inggris lah. soalnya kalau saya ajak ngobrol dia yang pusing nanti. Oh. Iya, Itu bisa nggak Yuan? Itu kan TOEFL kamu 500 sekian. Iya, bisa nggak Yuan dipraktekkan pada saat itu sehingga Yuan meraih juara? Kira-kira pada saat itu, ya yang diingat pidato atau dialog yang Yuan ingat Yuan sampaikan pada saat itu bisa dipraktekkan nggak? Ke situ. Oke, jadi pakai bahasa Inggris. Iya. Oke. Hello everyone.